Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zulfa SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Fasilitator Pak Lukman Hidayat MPD dan pengajar praktik Pak Epni Sudrajat MPD. Di sini saya akan melakukan aksi nyata ditemani teman sejawat saya, ada Ibu Lia Ameliana SPD, guru kelas 3 UPTD SDN 4 Loseker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zulfa dari UPTD SDN 4 Loseker, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman sejawat saya, ada Ibu Lia Ameliana, guru kelas 3. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Kali ini mungkin kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti kita akan melakukan observasi kelas atau supervisi kelas. Adapun tujuannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kenapa kita ingin melakukan percakapan praobservasi itu? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi guru. Mohon izin ya Bu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ngomong Mbak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Kalau saya sendiri, tujuan pembelajaran yang hendak saya capai pada pembelajaran yang nanti akan Ibu Zulfa observasi adalah ya siswa dapat mengidentifikasi makanan yang merupakan dari hasil teknologi pangan dengan tepat. Dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, dalam hal ini percaya diri sangat penting ditanamkan pada siswa agar siswa itu percaya diri menyampaikan pendapatnya, menyampaikan informasi yang telah didapatkan dalam pembelajaran pada hari itu. Seperti itu. Jadi tujuannya yaitu siswa itu dapat mengidentifikasi makanan yang merupakan hasil dari teknologi pangan dengan tepat ya, menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak akan Ibu capai? Kalau saya menginginkan siswa itu minat dalam mempelajari lebih dalam tentang teknologi pangan, bagaimana makanan atau bahan makanan dapat diolah menjadi lebih efektif, lebih efisien untuk manusia gitu. Jadi dari yang makanan itu masih mentah kemudian diolah menjadi makanan yang lebih praktis untuk dimakan, lebih enak, lebih bermanfaat dan lebih bergizi. Seperti Ibu itu ya Bu. Nah, selanjutnya strategi apa yang Ibu persiapkan? Ya tentunya RPP ya Bu ya. RPP itu sangat penting dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua bahan pembelajarannya, mungkin LKPD, terus materi pembelajaran dari benda-benda yang akan saya nanti tampilkan ke anak secara kontekstual. Contohnya seperti roti yang sudah dikemas, terus susu yang sudah dikemas dan sebagainya seperti tahu atau segala macam. Terus video, terus yang ketiga kelas yang bersih dan nyaman supaya mereka belajarnya lebih kondusif, lebih nyaman seperti belajar. Nah, selanjutnya bagaimana rencana atau strategi yang Ibu lakukan di dalam kelas, mungkin dari strategi, model ataupun metode pembelajarannya? Kalau saya sendiri strateginya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya ya, supaya saya tuh dapat memenuhi kebutuhan belajar anak gitu. Terus
dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional mungkin melalui lagu. Nanti saya dapat menanyakan ke mereka apa yang mereka rasakan ketika mendengar lagu tersebut supaya mereka tuh dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan pada hari itu. Seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa? Di hari ini, di hari Jumat, ya, tanggal 1 Maret 2024. Nah, berarti saya akan melakukan supervisi kelas pada hari Jumat ya, tanggal 1 Maret. Nah, mungkin setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan observasi, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan atau praobservasi kita ini? Yang telah saya dapatkan, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Zulfa selaku calon guru penggerak angkatan 9 ya Bu ya. Di percakapan praobservasi ini yang saya dapatkan, saya dapat menemukan gambaran terhadap apa yang akan saya sampaikan ke anak, pembelajaran apa yang tepat dengan strategi-strategi tentunya ya Bu ya. Lalu saya dapat merancang tujuan pembelajaran yang tepat untuk anak, terus rencana benda-benda apa yang akan saya tampilkan dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas ya Bu. Sukses ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu akan menjelaskan tentang materi pada hari ini. Ya. Materi hari ini adalah masih di tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Nanti kita akan belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Ya. Teknologi pangan itu apa sih, Bu? Ya, nanti Ibu akan jelaskan. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam makanan kesukaan. Masih ingat? Ya, makanan kesukaan masing-masing. Ada yang suka apa tuh kemarin? Ada yang suka teh hangat, minuman berarti. Ada yang suka nasi goreng kemarin tuh. Ada yang suka ayam goreng, apalagi? Mie goreng dan sebagainya. Nah, anak-anak, pembelajaran kemarin itu berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nanti Ibu akan jelaskan. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini Ibu bacakan dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, benar. Nah, nanti setelah membaca, bertanya jawab, serta menggunakan lagu ikut, siswa dapat mengaitkan pola irama sebuah lagu dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, bertanya jawab, serta mengamati video lagu ikut, siswa mampu mengkategorikan variasi pola irama yang terdapat pada sebuah lagu dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca, bertanya jawab, serta membaca teks bacaan bersama-sama, siswa dapat mampu mengaitkan isi teks tersebut dengan benar dan tepat. Nah, yang terakhir, setelah membaca, bertanya jawab, serta membaca teks teknologi pangan, siswa dapat menyusun kembali informasi tentang perkembangan teknologi pangan secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan rasa percaya diri. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, coba sekarang nyanyikan Yel-Yel dulu biar semangat. Yel-Yel kelas 3. Oke, nah sekarang Ibu akan membagikan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Tapi ini berkelompok ya, jadi satu kelompok satu. Satu, dua, tiga, satu lagi. Nah, satu kelompok satu ya. Coba sekarang jangan dibuka dulu, tutup dulu LKPD-nya. Kita simak video dari lagu Rotiku. Judulnya Rotiku. Siapa yang suka roti? Nah, kita simak lagunya ya. Anak-anak, kalau siap duduknya begini bagaimana? Ayo. Ya,
Coba. Kalau ada tanda koma berhenti sebentar ya, nanti lanjut kembali. Kalau ada titik, tanda titik berhenti dulu ya nak ya. Nah boleh dilanjutkan. Ya nungguin yang belum ya, nanti ya. Jangan saya. Pertanyaan. Ya. Sudah selesai kan dibaca tadi? Sekarang itu ada pertanyaan. Siapa ya kira-kira yang bisa menjawab? Pati. Apa sih yang dimaksud pangan? Pangan itu apa? Pinter. 100 untuk Hana dan Safira. Pangan itu apa? Makanan. Makan atau minuman. Ya. Kalau teknologi pangan apa? Ayo. Kalau teknologi pangan apa? Ayo, acungkan tangan dulu, Caca. Tadi apa? Ya. Yang kelas? Penggunaan ilmu pengetahuan apa, Cak? Iya, penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan ya. Mengolah makanan atau minuman yang tadi kalian sebutkan ya. Pangan. Teknologi pangan. Awas. Ya. Tadi teknologi pangan apa kata Caca? Penggunaan informasi pengetahuan untuk mengolah sebuah pangan. Kira-kira diolah apa sih maksudnya, Bu? Nah, kita akan jelaskan nanti ya. Kita akan temukan jawabannya. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi bacaan yang di LKPD. Coba. Kira-kira teknologi pangan itu berasal dari berapa sumber? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, ada? Boleh ya? Berapa sumber? 2 sumber. Ya. Dari sumber peternakan dan pertanian. Kalau sumber peternakan contohnya apa?
pembuatan tahu. Siapa yang suka tahu? Ya, rasanya gimana? Tahu terbuat dari apa? Ada yang tahu nggak? Kedelai. Pinter. Sofia, tepuk tangan untuk Sofia. Ayo kita tahu dulu. Ya, pinter. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau tempe dari daging apa bukan? Bukan. Berarti jangan disebutkan ya. Cari lagi. Kalau santan dari daging bukan? Bukan. Coba soal nomor 2, bacakan Safira. Nah, yang kedua nanti kalian cari bahan dasarnya yang dari kacang kedelai. Kira-kira apa ya yang bahan dasarnya dari kacang kedelai? Ditulis, kalau yang B ditulis. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Ya, stop diskusi. Ayo, ibu kasih waktu 15 menit ya. Pengerjaan. Iya, di Google-nya nih. Berdiskusi dengan teman satu kelompok. Pati, ayo nak. Berdiskusi. Ayo, kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini? Coba soalnya ada yang sulit nggak? Mudah ya? Ya. Ya, checklist. Dibuat ya. Ayo, yang sudah diolah merupakan coba. Kalau yang A-nya sudah, lanjut yang B. Yang B-nya dijawab. Yang ini juga. Nanti ininya siap makan, siap saji, praktis. Coba. Nah, pintar. Sok di checklist, di bulet-buletnya. Di checklist ayo. Ayo kerjasama. Ya, ya. Ya dipilih aja yang menurut kalian itu hasil dari teknologi pangan. Ayo. Yang B-nya, yang B-nya. Yang B. Udah selesai. Wah, yang ini udah selesai. Coba bawa sini. Tanya mana untuk kelompok 5? Ya, apa yang telah disampaikan Reza betul ya tadi? Apa ada yang salah? Ada yang perlu ditambahkan? Ada yang kurang nggak dari kelompok 5? Masa sih nggak ada? Yang A-nya belum disebutkan bahan-bahan makanan yang udah jadi ini merupakan hasil teknologi pangannya belum. Kira-kira yang di checklist apa aja Reza? Iya. Terus apa lagi? Ya, terus ya. Ya, betul ya apa yang disampaikan Reza. Ada yang kurang?
dari hasil teknologi pangan. Sudah siap saji. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan sebuah soal untuk evaluasi. Nanti kalian kerjakan secara mandiri ya. Ibu bagikan masing-masing. Ini pekerjaan mandiri ya, bukan kelompok ya. Ya, satu-satu. Satu-satu. Coba perhatikan pertanyaannya, jangan asal jawab ya. Apanya? Ya, dikasih nama. Di pojok kanan atas kan ada nama hari dan tanggal. Kalian tulis nama kalian masing-masing. Awas jangan nama teman ya, tapi nama kalian sendiri ya. Sekarang tanggal berapa? 1 Maret 2024. Ya, soalnya ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pangan? Tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan teknologi pangan. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh makanan hasil teknologi pangan. Contohnya 3. Nomor 4, sebutkan 2 contoh makanan hasil teknologi pangan yang berbahan dasar kacang kedelai. Yang kelima, jelaskan 2 manfaat teknologi pangan. Kira-kira soalnya ada yang sulit? Apanya? Ya, dijawab satu-satu. Ya, di titik-titiknya ya. Mana yang susah, mana nomor 1? Tadi kan udah Ibu jelaskan. Apa yang dimaksud dengan pangan? Ayo, diingat-ingat lagi. Tadi apa yang dimaksud dengan pangan? Ya, kerjakan ya. Di bawahnya, titik-titiknya. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Zulfa, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu dari UPTD SDN 4 Prosoka. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Lia Ameliana sebagai guru yang telah diobservasi pada kemarin, dan saya pun di sini ditemani oleh Bapak pengajar praktik Pak Edi Sudrajat sebagai pengajar praktik di guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Edi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Ibu Lia mohon izin ya, mungkin di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, setelah kemarin kita melakukan observasi atau supervisi akademik di kelas ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Lia. Boleh. Silakan dengan Ya. senang hati. Mungkin pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin? Ya, terima kasih Ibu Zulfa atas pertanyaan yang pertama. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan perasaan saya pada saat pembelajaran kemarin yang diteliti langsung oleh Ibu Zulfa selaku CDP. Perasaan saya pada saat itu, saya merasa mendapat sesuatu hal yang baru. Semangat saya timbul kembali sebagai seorang guru. Saya merasa saya menemukan ide-ide baru untuk saya terapkan di kelas saya untuk siswa-siswa saya. Dan saya juga merasa saya sebagai guru itu ya, dengan adanya Ibu Zulfa yang meng-coaching saya itu, saya merasa ya seorang guru itu perlu adanya coaching gitu. Jadi saya merasa intinya saya merasa tercerahkan gitu Bu. Tentunya sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran ya Bu ya, dengan menggunakan metode pembelajaran juga, media pembelajaran dan strategi pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rancang ya Bu ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran dan prosesnya pun sudah berjalan dengan lancar. Mungkin apakah ada kendala atau kesulitan yang Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran tersebut? Kalau yang kesulitan memang pasti ada ya Bu ya. Kalau kesulitan yang saya rasakan pada saat itu mungkin satu, kendala teknis. Kendala teknisnya dari mulai infokusnya, karena infokusnya itu terbatas, bentuknya mini, jadi tuh anak enggak melihat secara jelas ke arah infokusnya. Jadi terpaksa saya menyalakan untuk menayangkan sebuah video itu lewat laptop aja gitu. Tapi semangat anak-anak sih alhamdulillah tidak berkurang gitu Bu. Jadi lebih semangat di kelas. Terus selain kendala teknis yang saya rasakan itu dari mulai proses tanya jawab. Kalau misalkan contoh, saya menanyakan bagaimana anak-anak, ada yang sulit nggak, ada yang ditanyakan, ya siswa tuh kurang berani untuk mengungkapkan gitu Bu. Jelas Bu, paham Bu, gitu aja. Terus yang siswa yang berani untuk maju ke depan, tampil ke depan tuh ya saya rasa itu aja, walaupun ya mungkin ada beberapa yang mulai berani untuk tampil ke depan. Tapi itu menurut saya kurang maksimal gitu. Dia rasa percaya dirinya kurang begitu ya, sehingga harus digali kembali rasa percaya dirinya agar siswa tersebut itu lebih aktif lagi, lebih berani lagi untuk kedepannya. Iya. Nah, menurut Ibu apa sih yang sudah berjalan baik dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan SOP yang telah saya buat dan saya rencanakan. Dari mulai pendahuluan, inti, dan penutup itu sudah saya laksanakan seluruhnya. Termasuk yang terakhir itu ada soal evaluasi, sudah saya sampaikan ke anak suruh dikerjakan masing-masing individu. Itu sudah berjalan dengan baik. Terus saya
selipkan beberapa ice breaking supaya anak tuh tidak bosan dan tidak jenuh di kelas. Lalu ada apa ya, selingan-selingan berupa seperti lagu daerah seperti itu. Lalu dengan proses yang sudah berjalan baik, menurut Ibu apa sih kekurangannya dalam proses pembelajaran? Kalau kekurangannya sendiri, kalau menurut saya sih Bu, dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan itu ada beberapa siswa yang kurang antusias, mungkin malu karena proses pembelajarannya ditemani oleh Ibu Zulfa di situ. Mungkin ada canggung gitu. Jadi tuh ada beberapa anak yang apa ya, kurang antusias, kurang fokus saat mengikuti pembelajaran gitu. Nah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya untuk mengatasi kekurangan ke dalam proses pembelajaran? Kalau saya sih mungkin dari perencanaan terlebih dahulu, dari rencana pembelajarannya akan saya rubah, saya gali, mungkin dari teknik model pembelajarannya saya harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, terus kontennya saya perbarui dengan menemukan hal baru. Mungkin saya bisa belajar dari orang lain, menemukan teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran yang mungkin belum sama sekali dikenali oleh siswa. Jadi siswa merasa penasaran dan lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Jadi kegiatan belajar yang dilakukan di kelas itu sudah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa ya Bu ya. Ya. Kegiatan juga kegiatan belajar juga sudah berlangsung kondusif ya, menggunakan media pembelajaran ya, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Bahkan pada saat itu Ibu ya terkait dengan media yang konkret, ada sebuah roti yang diberikan kepada siswa supaya siswa tersebut itu merasa antusias dan lebih aktif, karena dengan media yang konkret biasanya anak-anak itu lebih penasaran dan lebih bersemangat lagi ya Bu ya. Juga mengaitkan kompetensi sosial dan emosional, siswa juga sudah ada yang sudah dapat percaya diri ya, antusias juga dalam kegiatan proses pembelajaran ya, menggunakan materi pembelajaran, ada LKPD juga, terus ada kelompok juga dalam pembelajarannya ya Bu. Juga mengintegrasikan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu diferensiasi proses ya Bu, konten juga dan produk. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup percakapan masa observasi kita. Semangat Ibu, sukses selalu agar kita dapat memenuhi pembelajaran yang berpusat pada guru gitu ya. Siap. Terima kasih Bu Lia.